Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Oktaviana dengan NPM 191302330 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Kuantum yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra, SPD MSc, mengenai pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan untuk atom berelektron banyak. Selamat menyaksikan. Baik, pertama kita masuk ke metode perturbasi. Metode perturbasi atau metode gangguan merupakan metode yang terdiri dari tahapan pengabaian bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap yaitu gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksak dan menentukan apakah persamaan tanpa gangguan itu disebut juga orde gangguan dihitung. Ide dasar dari teori perturbasi adalah perbedaan antara Hamiltonian referensi dan Hamiltonian eksak dapat dipandang sebagai perturbasi, yaitu H topi sama dengan H topi pangkat 0 ditambah H topi pangkat 1. Dari persamaan yang telah saya sebutkan tadi, H topi pangkat 0 adalah bagian yang tidak diganggu dan merupakan bagian yang telah diketahui dari penyelesaian persamaan Schrödinger secara eksak. Sedangkan H topi pangkat 1 adalah bagian yang diganggu. Metode perturbasi umumnya memperhitungkan korelasi elektron, yaitu psi sama dengan psi pangkat 0 ditambah delta psi, yaitu fungsi gelombang terganggu. Lalu E sama dengan E pangkat 0 ditambah delta E, yaitu energi terganggu. Maka delta E sama dengan integral psi pangkat 0 dikali H topi pangkat 1 dikali psi pangkat 0 dt. Maka diperoleh E sama dengan E pangkat 0 ditambah integral psi pangkat 0 dikali H topi pangkat 1 dikali psi pangkat 0 dt ditambah Higher dikurang order terms. Di sini terdapat contoh soal, yaitu soalnya tentukan koreksi orde ketiga terhadap energi terperturbasi. Maka kita menjawabnya jika fungsi psi k pangkat 0 dan psi m pangkat 0 adalah real, maka integral h aksen km dan integral h aksen mk adalah sama. Ekspresi koreksi energi untuk orde ketiga adalah EM pangkat 3 sama dengan sigma K dikali H MK pangkat 2 per EM pangkat 0 dikurang EK pangkat 0. Maka di sini kita dapat memasukkan angkanya menjadi EI pangkat 3 sama dengan min 0,18 V1 kuadrat per min 3 E1 ditambah min 0,0144 V1 kuadrat per min 15 E1 ditambah min 0,03918 V1 kuadrat per min 35 E1. Maka sama dengan min 0,0109 V1 kuadrat per E1 dikurang 0,000139 V1 kuadrat per E1 dikurang min 0,00004 V1 kuadrat per E1. Di sini kita dapat memperoleh hasilnya yaitu sama dengan min 0,0109539 V1 kuadrat E1. Lalu yang kedua yaitu metode variasi. Persamaan Schrödinger tidak dapat diaplikasikan pada atom berelektron banyak, sehingga digunakan fungsi trial pi dan mengganti persamaan Schrödinger menjadi EP sama dengan integral pi bintang dikali H topi dikali pi dt per integral pi bintang dikali pi dt. Maka selanjutnya didapatkan EP lebih besar atau sama dengan E0. Teori variasi menyatakan bahwa
Menghitung energi menggunakan fungsi trial EP akan lebih besar dibandingkan energi keadaan dasar E0. Maka energi sistem yang dihitung dengan fungsi trial memiliki nilai eigen lebih besar daripada energi pada keadaan dasar E0. Sehingga untuk memperoleh nilai yang mendekati energi keadaan dasar atau energi ground state dapat dilakukan dengan cara memvariasikan fungsi trial supaya hasilnya mendekati nilai keadaan transisi. Yang rumusnya yaitu EP sama dengan E0, lalu P sama dengan Psi 0. Lalu di sini terdapat contoh soal metode variasi di mana soalnya mengambil nilai EG sama dengan min 79,0 EF untuk energi keadaan dasar helium. Hitunglah energi ionisasi, yaitu energi untuk melepas satu elektron. Di sini kita menjawabnya pertama-tama, He+ adalah ion hidrogenik. Energi keadaan dasarnya adalah 2 × 2 dikali min 13,6 eV atau hasilnya min 54,4 eV dikali EG aksen. Sehingga EG ionisasi sama dengan EG dikurang EG aksen. EG yang pertama mula-mula yang awal berada di soal kita masukkan kembali 79,0, lalu EG aksen yang kita dapatkan tadi kita masukkan menjadi min 54,4, maka didapatkan hasil 24,6 EF untuk menghilangkan satu elektron. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode self-consistent field approach atau Harter-Vogt method. Metode ini diawali dengan pendekatan Harter yang memisahkan tolakan antar elektron sebagai efek rata-rata atau mengabaikan korelasi antar elektron atau elektron tidak berinteraksi secara eksplisit dengan elektron lainnya, tapi berinteraksi dengan medium potensial dari elektron lainnya. Karena pendekatan Harter memiliki kelemahan, maka Vogt memperbaikinya. Pendekatan Vogt fungsi gelombangnya mempertimbangkan prinsip larangan Pauli. Sudah menggunakan determinan Slater, menggunakan operator Vogt untuk menggantikan operator Hamilton, tetapi masih menggantikan operator Hamilton, namun belum mempertimbangkan korelasi antar elektron. Maka dari itu didapatkan persamaan Harter-Vogt menggunakan single Slater determinant, yaitu Psi sama dengan sigma dengan batas atas N dan batas akhir Pi sama dengan 1 CPi XP. Keterangan Pi sama dengan fungsi gelombang orbital molekul, C sama dengan koefisien ekspansi, X adalah fungsi gelombang orbital atom. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.